Salam saudara-saudaraku sekalian dimanapun saudara berada. Salam jumpa lagi dengan saya dalam setiap renungan harian di YouTube Inkato Channel. Doa dan harapan saya kiranya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita agungkan, selalu menyertai dan melindungi kita dalam setiap tugas, kegiatan, aktivitas apapun yang kita kerjakan. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan pada hari ini, saya mengajak saudara-saudara untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu dalam kehidupan kami, hingga sampai pada hari ini kami masih tetap sehat dan kuat. Itu semua karena kasih dan penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dan pada kesempatan hari ini ya Tuhan, sebelum kami mulai kegiatan aktivitas yang akan kami kerjakan hari ini, kami datang dan merendahkan hati kami untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami baca dan yang kami renungkan pada hari ini, kami semakin belajar untuk mengandalkan Tuhan dalam menghadapi berbagai persoalan, masalah, apapun yang kami hadapi. Kami tahu bahwa ada Tuhan yang bersama dengan kami. Tuhan yang melihat kesetiaan kami dalam mengikuti Engkau ya Tuhan. Dan belajar untuk mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus yang Engkau utus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kami dari setiap perbuatan kejahatan yang kami lakukan. Dan sebagai ucapan syukur kami di hadapan-Mu, kami rindu hidup dekat kepada-Mu ya Tuhan, dan selalu mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kiranya melalui firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami dapat mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami. Dimanapun kami berada, dalam berbagai kegiatan aktivitas apapun yang kami kerjakan, Tuhan Engkau yang memberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan siap untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan yang kita renungkan pada hari ini terambil dalam Kejadian pasal 44 ayat 1 sampai ayat yang ke-17. Piala Yusuf hilang dan didapati. Sesudah itu diperintahkannya lah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, pialah perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepaskan mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya, berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, "Bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian." Ketika sampai kepada mereka,
diberitakannya lah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Sesudah itu berkatalah ia, "Ya, usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku. Dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah." Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya, dan mereka kembali ke kota. Ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, "Perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku ini pasti dapat menelaah?" Sesudah itu berkatalah Yehuda, "Apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini, budak tuankulah kami, baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu." Tetapi jawabnya, "Jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini, pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang ke-12 suku Israel ketika ada kelaparan yang besar-besaran di tanah Kanaan, yang dimana di sana ada keluarga atau saudara-saudara Yusuf bersama Yakub berada di sana. Dan ketika mereka mengetahui bahwa di tanah Mesir ada gudang makanan, maka mereka datang untuk membeli makanan. Seperti yang kita lihat di pasal-pasal sebelumnya, menceritakan tentang saudara-saudara Yusuf yang datang membeli makanan di tanah Mesir. Di sana kita lihat Yusuf yang adalah seorang perdana menteri atau orang yang dipercaya di tanah Mesir. Ia melihat saudara-saudaranya itu. Dan pada bacaan kita pada hari ini mengisahkan tentang bagaimana Yusuf menguji kesetiaan saudara-saudaranya itu. Di sana kita melihat Yusuf dengan sengaja menyuruh pengurus rumahnya itu untuk meletakkan pialanya di karung Benyamin. Dan sewaktu saudara-saudara Yusuf
pergi dan belum jauh dari kota itu, maka Yusuf menyuruh pasukannya dan pengurus rumahnya itu mengejar mereka dan menuduh mereka sebagai pencuri. Dan di sana kita melihat bagaimana respon saudara-saudara Yusuf yang begitu dengan yakin. Mereka mengatakan bahwa tidak ada di antara mereka yang mencuri. Seperti yang kita lihat di ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Di sana saudara-saudara Yusuf dengan yakin mereka mengatakan bahwa siapapun yang kedapatan mencuri harus dihukum mati. Dan mereka semuanya akan menjadi budak Yusuf. Dan ketika melakukan pemeriksaan, terdapatlah piala tersebut di karungnya Benyamin. Lalu Benyamin dibawa dengan saudara-saudaranya kembali di hadapan Yusuf. Dan di sana kita melihat bagaimana Yehuda yang mengajukan permohonan kepada Yusuf untuk mereka semua menjadi budak. Tetapi justru Yusuf menolak dengan keras. Ia hanya meminta Benyamin yang menjadi budak. Dan saudara-saudaranya itu kembali ke rumah ayah mereka, yaitu Yakub di tanah Kanaan. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan inilah kita melihat bagaimana Yusuf yang ingin tahu apakah saudara-saudaranya itu iri terhadap Benyamin, sehingga mereka akan membiarkan Benyamin untuk menjadi budak, seperti yang dahulu mereka menjual Yusuf ke tanah Mesir untuk menjadi budak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, di sana kita melihat bagaimana Yusuf hanya ingin melihat apakah saudara-saudaranya itu sudah berubah dari sikap iri hati terhadap sesama mereka, sehingga dengan melakukan hal demikian, maka Yusuf akan mengetahui dengan jelas bahwa sesungguhnya saudara-saudaranya itu sudah berubah dan tidak menginginkan di antara mereka salah satu menjadi budak. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan hari ini kita diajarkan bagaimana menguji kesetiaan seseorang. Itu adalah hal yang penting untuk kita lakukan sebelum kita mempercayakan seseorang untuk melakukan segala sesuatu. Begitupun yang Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Sebelum Allah mempercayakan pelayanannya kepada kita, maka yang Tuhan lakukan adalah menguji kesetiaan dan kejujuran kita, ketaatan kita di hadapan Tuhan. Seperti yang kita lihat bagaimana Allah menguji kesetiaan Ayub, dan Ayub membuktikan dirinya adalah orang yang setia terhadap Tuhan. Maka yang harus kita lakukan saat ini, dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun, ingatlah bahwa persoalan dan masalah yang kita hadapi itu adalah ujian yang dimana Tuhan menginginkan kesetiaan dan kejujuran dari kita. Yang harus kita lakukan di hadapan Tuhan, terus taat dan setia dalam melakukan setiap firman-Nya, terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Keselamatan yang Allah inginkan di dalam hidup kita sudah Allah nyatakan di dalam Kristus Yesus. Dan yang harus kita lakukan dimanapun kita berada, tetaplah mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetap setia dalam mengikut Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan di dalam kehidupan kita. Jangan pernah melakukan iri hati terhadap sesama.
tetapi relakanlah hidup kita di hadapan Tuhan. Dan bersiaplah ketika kita diuji. Baik itu Tuhan yang menguji kesetiaan kita, ataupun pemimpin yang menguji kesetiaan dan kejujuran kita, untuk dipercayakan dalam tugas dan tanggung jawab yang mungkin lebih besar lagi. Maka yang harus kita lakukan adalah terus setia dan taat, jujur dalam melakukan setiap tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan kepada kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, masalah dan persoalan yang kita hadapi, kita harus sadar bahwa kita punya Tuhan yang begitu sangat setia dan terus menolong kita, baik itu dalam suka maupun duka. Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan kita dimanapun kita berada, dalam situasi dan keadaan apapun. Yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita adalah terus mengandalkan Tuhan, terus berharap kepada Tuhan, percaya bahwa di dalam Tuhan kita pasti bisa dapat menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman yang sudah kami renungkan pada hari ini. Kami dapat belajar dari kehidupan bagaimana Yusuf menguji kesetiaan dan kejujuran saudara-saudaranya. Dan di sana kami melihat bagaimana saudara-saudaranya yang terus setia, dan mereka datang kepada Yusuf, menyerahkan hidup mereka untuk dijadikan sebagai budak atas kelalaian atau atas tuduhan yang terjadi dalam kehidupan mereka. Dari firman Tuhan ini, kami dapat belajar. Kami sadar kehidupan kami. Seringkali kami melupakan Engkau ya Tuhan. Seringkali kami mengandalkan kekuatan dan kemampuan kami sendiri. Namun melalui firman Tuhan yang kami renungkan hari ini, kami diajarkan bahwa masalah persoalan yang kami hadapi itu hanyalah merupakan ujian yang mendatangkan keyakinan penuh, ketekunan iman kepercayaan kami di dalam mengikut Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya bahwa kami berjalan dan melangkah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan menolong kami dalam berbagai kesulitan persoalan yang kami hadapi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saat ini juga hamba berdoa buat mereka yang terus setia mendukung YouTube channel ini dalam perkembangannya. Tuhan, Engkau yang menolong mereka, baik itu yang mungkin saat ini sedang terbaring karena sakit. Tuhan, sembuhkan mereka. Ataupun yang mungkin dalam persoalan rumah tangga, keluarga, pekerjaan, apapun itu ya Tuhan, Engkau yang tolong mereka. Berikan jalan terbaik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa kehidupan kami ada di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan, yang tidak pernah membiarkan kami untuk terus hidup di dalam dosa ataupun hidup di dalam tekanan persoalan masalah yang kami hadapi. Kami tahu ada persoalan masalah yang kami hadapi, ada maksud Tuhan yang terbaik, dan ada rencana Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur atas firman-Mu pada hari ini. Amin.